mendapatkannya. Sehingga adalah ungkapan yang omong kosong, yang mengatakan bahwa ada orang yang bercita-cita hidupnya pada saat muda dia berpoya-poya dan di hari tuanya kaya raya, dan sempurnanya ketika mati masuk surga. Luar biasa kalau ada orang yang seperti ini, dan itu tentu hal yang mustahil. Sehingga karenanya tidak ada pilihan jika kita kepingin sukses dalam kehidupan ini pada bidang apa saja, maka bersiaplah untuk berjuang. Apa yang tak kemukakan kemarin terkait soal iman, yang merupakan sesuatu yang harganya sangat mahal, sampai ke tingkat putra Nabi Nuh alaihissalam sendiri, yang sebenarnya kalau ditinjau dari segala sisi adalah sangat wajar, sangat pantas untuk mendapatkan iman itu. Namun realitas membuktikan sampai akhir hayatnya, bahkan Nabi Nuh sendiri kena dampak ketika kemudian mencoba mempersoalkan nasib yang dialami oleh sang anak. Mungkin salah satu celah yang bisa dilihat bahwa sejak awal anak ini memang tidak memperlihatkan ada upaya, tanda-tanda yang bisa menjadi alasan untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah iman kepadanya. Namun ada sosok lain yang diabadikan dalam sejarah, yang menurut kacamata manusia pada umumnya berdasarkan realitas objektif yang bisa terlihat, betapa ada orang yang sejatinya seharusnya sangat layak mendapatkan iman itu, namun tak kunjung Allah berikan kepadanya. Yang kami maksudkan adalah Abu Thalib. Kalau kita telusuri sejarah hidupnya, rasanya memang sangat sulit diterima. Logika, kok bisa orang yang seperti ini tidak juga memenuhi kriteria untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Padahal peranan dan kontribusinya luar biasa. Sejak Rasulullah di usia 8 tahun, itu sudah
dalam pengasuhan Abu Talib. Bahkan sampai ke tingkat ketika Muhammad dilantik menjadi rasul, bahkan hingga akhir hayatnya Abu Talib selalu memberikan dukungan, pembelaan yang maksimal, yang karenanya dalam sejarah panjang kehidupan Rasulullah tidak ada satu momentum pun yang kemudian dinamakan sebagai tahun duka cita kecuali pada saat meninggalnya Abu Talib, yang kemudian juga bertepatan dengan meninggalnya Khadijah. Ini memberikan gambaran betapa besarnya peranan kontribusi Abu Talib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ironis, sebab di penghujung hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai harapan yang sangat besar, keinginan yang begitu kuat. Bagaimana supaya Abu Talib sempat bersahadat. Tapi yang datang kemudian justru teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Bahwa engkau tidak mungkin bisa memberi hidayah, petunjuk kepada seseorang, hatta kepada orang yang kau cintai sekalipun. Berangkat dari realitas ini, inilah yang kemudian seharusnya menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kira-kira modal apa yang bisa kita jadikan sebagai garansi bahwa kita ini memang layak mendapatkan hidayah, pantas diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Adakah alasan rasional, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian kita klaim, memang pantas kalau kita ini masuk dalam daftar orang-orang yang beriman. Dalam beberapa kesempatan dialog, bincang-bincang dengan beberapa orang yang punya kepedulian terhadap Islam dan umat Islam, baik dalam tataran global, dunia internasional, dan lebih khusus di Indonesia, termasuk dialog dengan Pak Taufik semalam di rumah beliau, yang juga gelisah melihat realitas yang ada, maupun Pak Yunus yang sambil makan terus semangat berbicara, yang intinya menggugat realitas yang ada. Kenapa kok seperti ini adanya? Saya selalu mengemukakan jawaban yang sama, bahwa apa yang kita saksikan dan rasakan sekarang ini, kalau memang kita punya kepedulian, ini untuk mempertegas bahwa surga itu memang mahal. Ini adalah sesuatu yang punya nilai luar biasa, di mana tidak sembarang orang bisa mencicipinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memang nyatakan di dalam Al-Qur'an, di mana iman menjadi syarat utama orang untuk bisa menikmatinya, sementara dikatakan memang hanya sedikit orang yang beriman itu.
realitas yang kita saksikan saat ini adalah bagian dari proses seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring mana sih jati diri orang-orang yang beriman itu, seperti apa modelnya. Khususnya menyaksikan realitas hari ini. Ini yang membuat seseorang seharusnya selalu dan senantiasa mengintrospeksi diri. Betulkah kita ini beriman? Bukan ungkapan candaan kalau almarhum Ustaz Abdullah Said seringkali mengatakan, banyak orang yang melakukan pekerjaan sama persis dengan pekerjaan orang beriman, tapi itu belum tentu karena dorongan iman. Apalagi untuk konteks Hidayatullah hari ini. Paling tidak dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika kemudian amal usaha dan badan usaha memberikan peluang hidup sedikit lebih baik dari sebelumnya. Itu menjadi tanda tanya besar kemudian. Apa iya orang yang bergabung, yang ikut berkontribusi di Hidayatullah hari ini, itu karena dorongan iman atau karena ada tendensi interest lain? Kalau dalam hadis yang kita sudah hafal bersama, yang saya kemukakan kemarin, terkait rentetan ganjaran yang ditawarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, semuanya dipertegas. Imanan wahtisaban. Orang yang sudah punya iman saja, itu belum tentu kemudian ketika melakukan sesuatu, itu karena dorongan iman. Apalagi yang memang belum pernah punya iman. Itu lebih berat lagi. Yang pasti, kalau orang sudah memiliki iman, memang akan sangat berbeda bagaimana dia merespon realitas yang ada. Satu hal yang mesti digarisbawahi, di mana kita sudah paham betul ya akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan pada surah Al-Ankabut di ayat kedua dan ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ini sudah harga mati yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak mungkin ada orang yang dibiarkan mengaku merasa dirinya beriman sebelum dia diuji coba. Pasti ada ujian demi ujian yang akan dilaluinya. Pernahkah kita mencoba melakukan perenungan terkait perjalanan hidup kita selama ini? Kira-kira ada beberapa item dalam perjalanan hidup kita ini yang bisa kita klaim, inilah ujian keimanan yang Allah berikan, dan kita lulus
dalam menghadapinya. Ujian itu memang berbagai macam bentuknya. Tapi tidak kemudian semuanya serta-merta bisa diklaim bahwa itu adalah ujian. Khususnya bila berkaitan dengan ada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Salah satu contoh, kalau orang kena penyakit, memang digambarkan salah satu bentuk ujian itu orang terkena penyakit. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu ujian yang terberat dihadapi oleh orang beriman yang diwakili oleh Nabiullah Ayub alaihissalam itu karena penyakit yang dideritanya. Yang entah apa masih ada orang nantinya akan mengalami dan merasakan beratnya penderitaan sakit yang dialami seperti Nabi Ayub itu. Tapi tidak bisa serta-merta kita langsung menyimpulkan bahwa setiap kita sakit, ini pasti ujian dan karenanya kita sabar. Inilah yang membuat saya juga miris. Hampir setiap pekan di grup WhatsApp, di medsos yang lainnya, di Facebook, di IG, selalu saja ada postingan mohon doanya untuk kesembuhan saudara kita, saudari kita, ustadz kita, ustazah kita yang sekarang lagi terbaring, lagi dirawat lagi, macam-macam komentarnya. Ini sepertinya sudah menjadi rutinitas setiap pekan. Hampir saja tidak pernah ada satu pekan berlalu tanpa ada postingan seperti ini. Mohon doanya karena sakit itu. Saya sampai pernah menulis di Facebook beberapa tulisan terkait persoalan ini. Bahwa salah satu bentuk ujian memang adalah penyakit, tapi tidak bisa disimpulkan kalau orang sakit pasti ujian. Contohnya, salah satu sumber penyakit terbesar itu adalah karena makanan. Nah, ayatnya sudah jelas betul bahwa perintah untuk makan satu diantaranya bukan sekadar halalnya apa yang kita makan, tapi juga dijelaskan halalan thayyibah, harus baik makanan itu. Yang dimaksud baik adalah sesuatu yang tidak menimbulkan dampak negatif pada dirinya. Kalau sudah tahu asam uratnya tinggi, gula darahnya lagi naik, mentang-mentang ada di hidang di depannya gratis lagi, belum tentu dapat kesempatan yang sama. Ya mumpung ada peluang, ini rezeki dari Allah. Diambil-ambililah, mubazir kalau tidak dimakan. Ya begitu dimakan, dalam hitungan berapa jam kemudian kaki bengkak, tidak bisa diangkat. Sampai ke masjid pun tidak sanggup. Langsung berkata, ini ujian, harus sabar. Kok bisa diklaim ujian seperti ini? Nyata-nyata riwayatnya menjelaskan, makanlah pada saat lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ada ayatnya, kulu wasrabu wala tusrifu. Ini belum lapar, makan lagi. Sudah kenyang, masih nambah juga. Kemudian sakit, ini cobaan, mohon doanya. Ya bagaimana bisa diklaim cobaan kalau nyata-nyata kita jelas-jelas menantang sunnatullah yang sudah ditetapkan untuk itu.
Nauzubillah kalau kehalalannya juga masih dipertanyakan. Terkait soal prosesnya dan lain-lain. Kemudian ini diklaim sebagai ujian. Sama halnya soal istirahat. Semua dokter sudah menjelaskan bahwa tidur di awal malam itulah tidur yang paling sehat. Sampai ada dokter yang mengatakan, kemarin saya dapat postingan di grup, idealnya tidur itu jangan di atas jam 10. Maksimal sekali-sekali bisa ditoleransi itu jam 11. Tapi lebih cepat dari itu, itulah yang lebih sehat. Tapi kalau tidurnya selalu di atas jam 10, kemudian paginya akhirnya lemas, kurang bergairah. Saya kayaknya dapat ujian ini, kurang sehat pagi ini, terpaksa tidak bisa ikut rapat, tidak bisa kerja bakti. Bagaimana ujian begadang terus malamnya? Yang dilakukan hal positif saja, itu sudah bertentangan dengan sunnatullah. Apalagi kalau terlambat tidurnya melakukan hal-hal yang negatif. Main game online, bermedsos ria, nonton sepak bola, dan segala macam aktivitas yang dilakukan. Rapat persoalan umat saja, pekerjaan untuk hal-hal yang positif, kalau terlambat tidur dan itu bukan sifatnya darurat, ini menantang sunnatullah kalau seperti ini modelnya. Kemudian mengatakan ini ujian, ini cobaan. Dan ini berlaku secara keseluruhan. Apa yang kita alami dalam hidup ini saya khawatir. Kalau yang kita klaim selama ini ujian, cobaan, itu hanyalah karena kesalahan kita dalam mengelola kehidupan. Sebab rasa-rasanya kalau mengidentifikasi orang beriman, belum mengurut bagaimana garansi jaminannya, susah betul rasanya kita lolos. Apalagi kalau standar tolok ukurnya kayak Abu Talib. Apa dikira Rasulullah tidak serius gitu? Menggiring dan mendoakan pamannya supaya beriman. Tapi kok tidak dapat juga. Terus siapa yang menggiring kita? Bapak kita apa ikut mendoakan supaya kita jadi orang beriman? Terus kita mengklaim kita ini sudah beriman juga. Hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjadi kewajaran. Kenapa kemudian Ramadan demi Ramadan selalu berlalu? Tidak ada hal-hal yang mencengangkan, yang menghebohkan, karya-karya hebat yang bisa kita wujudkan. Nyaris maksimal kita menghibur diri dengan hitungan-hitungan pahala. Alhamdulillah Ramadan kali ini full qiyamul lailnya 11 rakaat setiap malam. Khatam Qur'annya sampai 5-6 kali. Ya baru sebatas itu yang bisa kita syukuri. Tapi apa efek, dampak yang ditimbulkan pada diri kita untuk kemudian bisa mengangkat karya-karya besar di balik potensi Ramadan seperti yang kita baca dalam sejarah. Ini yang masih sulit teridentifikasi. Salah satu ujian yang paling nyata dari iman itu, yang ini berlaku otomatis. Di mana ada hadis Rasulullah yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Tapi di ujungnya ada catatan, wa zalika adaful iman. Hadis ini memberikan gambaran bahwa iman itu berbanding lurus dengan kepedulian, sensitivitas. Semakin tinggi iman orang itu semakin sensitif dia semakin peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Dia tidak mungkin asik dengan dirinya. Dia pasti gelisah melihat keadaan. Setiap ada kemungkaran yang terjadi, dia pasti bereaksi. Dan bentuk reaksinya
berbanding lurus dengan tingkat keimanannya. Kalau dikatakan orang yang mencegah kemungkaran dengan hatinya, itulah iman yang paling lemah, itu menandakan bahwa iman itu peningkatannya berbanding lurus dengan kekuatan yang dimilikinya. Semakin tinggi imannya berarti semakin tinggi kekuatannya. Baik dari ucapan lisan, tulisan, sampai ke tingkat tindakannya. Nah, apa ini kita bisa evaluasi pada diri kita masing-masing. Sejauh mana sensitivitas kita terhadap kemungkaran yang ada. Baik di internal maupun di eksternal. Umumnya orang mencari aman. Daripada beresiko, ya tidak usah pusinglah dengan orang lain. Apalagi kalau orang Portugis, orang Bugis. Juga saya posting di Facebook, saya kebetulan dapat tulisan ketika bawa mobil. Di depan mobil truk yang suka usil buat tulisan-tulisan di bempernya truk itu. Apalagi kalau sudah ada gambar-gambarnya. Saya pernah penasaran, ada sopir Bugis menulis tulisan besar di belakang truknya. Kata mutonna hamukaka. Ya, artinya itu gatalmu sendiri yang kamu garuk. Tidak usah pusing dengan gatalnya orang. Orang lain yang gatal kok kamu yang sibuk menggaruk-garuk gitu. Ya ekstrimnya jangan gila urusan. Di satu sisi kedengaran bagus ini pesan benar nasihat ini. Tapi dalam kacamata iman, kalau itu kemungkaran, orang beriman tidak mungkin tenang. Gatalnya orang itu menjadi gatalnya dia juga. Dia pasti bereaksi. Semakin tinggi imannya, dia kekuatannya juga akan semakin naik. Nah, kenapa kemudian kita seringkali dalam kehidupan 1 tahun tidak menemukan masalah? Ya karena memang kita yang tidak mau cari-cari masalah dalam tanda petik ya. Kita memang tidak mau peduli dengan keadaan, asik dengan tugas kita saja. Ya supaya tidak repot-repot, biar di pendidikan saja, ngajar hadapi murid melulu. Nggak usah tahu-tahu dengan yang lain-lain. Apa memang seperti itu perjalanan iman? Ujian keimanan yang paling terasa itu ketika memang kita bereaksi terhadap kemungkaran yang ada. Inilah yang memang perlu terus dipertanyakan pada diri kita masing-masing. Apalagi kalau saya bincang-bincang dengan para politisi. Idul Fitri kemarin saya khutbah Id di Makassar. Ya, sehari sebelum hari raya saya diminta ke sana oleh teman-teman Hidayatul Makassar dan ada dialog sehari sebelumnya. Selepas khutbah Id saya diundang ke rumah ketua DPR, wakil ketua DPRD provinsi yang kebetulan adik sepupu saya. Saya dialog panjang lebar baik tentang perkembangan politik di Sulawesi Selatan hari ini maupun di Indonesia secara umum. Luar biasa beratnya pertarungan di dunia politik itu. Saya membayangkan kemudian, Masya Allah, kalau hanya untuk mendapatkan posisi dan fasilitas yang sangat terbatas, itu pun cuma 5 tahun. Dan 5 tahun itu kalau berjalan normal. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada masalah. Seperti gubernurnya Sulawesi Selatan. Yang digadang-gadang ini akan menjadi tokoh nasional ke depan. Profesor Dr. Muhammad Nurdin. Ya terlepas dari pengetahuan terbatasnya informasi yang kita terima sebagai manusia biasa, tapi mendengarkan cerita beliau kemarin, Masya Allah. Itu luar biasa bagaimana proses yang dialami. Sampai di kamar tidurnya, dibawa spring bed yang dia gunakan sehari-hari, itu ada alat penyadap dipasang.
ekstrimnya itu pertarungan politik. Siapa yang bisa masuk ke dalam kamarnya, dibawa spring bed, pasang alat penyadap. Sehingga apapun yang dilakukan di kamar tidur itu di atas spring bed terekam semua. Belum yang lain-lain. Beliau sendiri wakil ketua DPRD ini sampai sekarang tidak selesai masalahnya. Saya sampai sempat menegur kawan-kawan di Hidayatullah Makassar karena sempat memuat konferensi pers yang juga terkait dengan beliau. Saya katakan kalau antum mau posting yang seperti ini harus berimbang. Cari informasi dari kedua belah pihak, dari setiap yang berseteru, sebab itu berbahaya. Ini antum mengatasnamakan Hidayatullah. Ya syukurnya langsung dihapus oleh kawan-kawan dan saya langsung di Japri minta terima kasih. Nah saya membayangkan kalau untuk 5 tahun fasilitas terbatas, perjuangannya sudah begitu berat. Dia cerita pada periode sebelumnya dia bersaing sebenarnya untuk anggota DPR pusat. Dan dia hanya selisih 2.000 sekian suara yang menang kemudian. Itu dia habiskan uang pada masa itu periode yang lalu. Itu untuk timnya saja. Itu tidak kurang dari 9 miliar. Ya Allah, ini baru berapa kabupaten harus dipegang. Setiap ketua timnya harus punya mobil. Belum biaya operasional lain dan lain-lain sebagainya. Nah berangkat dari ini, saya kemudian membayangkan, terus bagaimana logikanya? Orang yang mengharap surga, kok kemudian perjuangannya lebih rendah, lebih murah dari calon anggota DPRD itu? Bagaimana logikanya? Di mana nyambungnya gitu? Sehingga saya khawatir. Jangan-jangan ringannya proses yang kita lalui ini bukan karena benarnya apa yang kita kerja lewat motivasi iman. Tapi memang karena kita sengaja menghindari masalah, cari aman, yang menggambarkan sebenarnya itulah wujud keimanan yang kita miliki yang digambarkan wazalika adaful iman itu. Memang kita yang tidak mau peduli, tidak punya perhatian terhadap masalah yang berkembang. 2024 besok banyak betul postingan tulisan yang beredar bahwa ini adalah pertarungan yang sangat menentukan. Kalau Islam lagi-lagi tidak berhasil memanfaatkan momentum ini, maka tidak terbayang kayak apa nasibnya umat ke depan. Itulah sudah berapa kali dipancing-pancing. Ketika BNPT rapat dengar pendapat dengan DPR, kemudian membuka daftar jaringan teroris, Hidayatullah sempat disebut di beberapa wilayah, dan saya termasuk orang yang kemudian dipanggil segera untuk dialog terbatas. Sebab Hidayatullah Palu termasuk yang dicantumkan. Dan saya tahu salah satu penyebabnya. Karena waktu itu saya tugas di Palu ketika terjadi kerusuhan di Poso. Di mana memang Palu menjadi salah satu tempat transit favorit untuk para mujahidin dan korban dari kerusuhan itu. Beberapa di antaranya harus dirawat di kampus dan direkayasa sedemikian rupa untuk bisa diterbangkan ke Makassar mendapatkan perawatan karena peluru bersarang di tubuhnya. Dan belum beberapa kasus muncul. Kemarin ada juga teroris yang ditangkap malah dibunuh ya. Salah satu barang buktinya majalah Suara Hidayatullah yang dipoto. Luar biasa. Apa tidak terbayang 2024 besok Hidayatullah akan di HTI-kan juga. Akan di FPI-kan.
Hal-hal yang seperti ini bagi orang yang memang perjalanan imannya benar, ada kepedulian, ada sensitivitas, maka ini akan menjadi perhatian serius bagi dirinya. Cuma bagaimana kemudian menyikapinya dengan benar, ini juga bukan hal yang mudah. Di Sarasehan kemarin, saya katakan ketika membahas soal menyingkap pikiran dan kiprah Ustadz Abdullah Said. Saya katakan yang saya bisa tangkap, kenapa kemudian orang begitu banyak bisa tersedot ke Hidayatullah pada saat itu. Sementara secara materi belum ada yang bisa dihitung, tidak ada yang bisa terbayang Hidayatullah ke depan seperti apa. Umumnya orang berkesimpulan masuk di Hidayatullah ketika itu, ini pasti orang gila. Yang pikirannya tidak bekerja normal. Apa yang diharapkan ketika itu? Ya, saya katakan rahasianya cuma ada dua. Yang pertama, Ustadz Abdullah Said punya cita-cita besar. Yang kedua, dia yakin betul pasti berhasil meraih cita-cita itu. Inilah yang beliau tularkan kemudian kepada setiap orang, ditopang dengan kemampuan beliau berorasi, baik retorika maupun pilihan diksinya. Orang memang terantar untuk punya cita-cita besar dan ikut yakin pasti berhasil meraih cita-cita itu. Nah, ini yang saya khawatirkan kemudian, kalau kader-kader awal beliau satu persatu meninggal dunia, apakah ada jaminan kader-kader Hidayatullah hari ini di tingkat wilayah, daerah, amal usaha masih bisa mempertahankan cita-cita itu? Ya masih penting kalau mempertahankan. Jangan-jangan memang tidak pernah punya cita-cita. Yang penting aman saja hidupnya di amal usaha, di badan usaha. Terserah apa yang mau terjadi, peduli amat. Yang penting saya terima tunjangan tiap bulan, sudah sertifikasi juga. Ya masa bodoh. Perjalanan iman yang benar itu akan mengantarkan orang pasti punya cita-cita besar. Semakin tinggi imannya, semakin yakin dia pasti akan bisa dicapai apa yang dicita-citakan itu. Dan saya ungkap kemudian ada 3 rahasia utama yang membuat beliau yakin akan tergapai cita-citanya. Yang pertama adalah mujahadahnya yang memang maksimal. Beliau memang berikhtiar sangat serius. Bekerja sungguh-sungguh, memanfaatkan maksimal semua potensi yang dimiliki untuk bisa menggapai cita-cita itu. Memang mujahadahnya beliau, Masya Allah. Ketika saya selingi persoalan hadis dhaif sampai ke tingkat hadis palsu, saya katakan informasi yang benar saja, kalau salah memahaminya, itu bisa salah menyikapinya. Ya contohnya, orang seringkali mengatakan bahwa almarhum Ustadz Abdullah Said pada masa proses perkaderan yang dilakukan kepada para kadernya, itu sangat tidak punya kepedulian terhadap ilmu pengetahuan. Ya apalagi kalau kemudian digambarkan bagaimana suasana pendidikan formal klasikal pada masa itu. Pak Jupri sempat guru SD di Gunung Tembak.
Kalau sekolah di zaman almarhum, apalagi masih tahun 80-an ke bawah, itu ceritanya memang lucu-lucu, aneh-aneh. Kok ada pesantren kayak begini modelnya? Ya termasuk saya 4 tahun di Gunung Tembak. Saya susah kemudian memperlihatkan kepada siapa saja ada buku yang berisi tulisan-tulisan yang saya terima di kelas. Memang selama 4 tahun tidak pernah masuk kelas di Gunung Tembak itu. Kegiatannya hampir full di lapangan. Nah ini bisa disalahpahami orang bahwa seolah Ustadz Abdullah Said memang tidak punya kepedulian terhadap ilmu pengetahuan. Apalagi kalau dikaitkan dengan Rasulullah. Di mana Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi, yang dalam sejarahnya sampai matinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah ini kan data yang sangat valid. Bisa salah orang dalam menyikapinya. Padahal Ustadz Abdullah Said tidak pernah ke Makassar, apalagi ke Surabaya dan Jakarta, sebelum pulang kecuali ke toko buku dulu. Dan dipastikan orang yang ikut mengantar pasti kewalahan mengangkat buku dari toko ke mobil. Saking banyaknya buku yang beliau beli. Dan di ruang kerja sehari-hari beliau, ya kurang lebih separuhnya masjid kita ini. Itu lemari bukunya dari lantai sampai pelafon, full keliling. Timur, barat, utara, selatan. Buku semua. Sepeninggal beliau dicek buku-buku itu tidak ada satupun buku, kecuali ada catatan beliau di dalamnya. Pasti sudah dicoret-coret, itu menandakan buku itu sudah dibaca semua. Tidak usahlah buku, surat kabar harian saja. Untuk terbitan pusat, beliau langganan Republika, Kompas, Media Indonesia. Ditambah Berita Buana, ini gratis dari Depsos. Ya karena gratis sering datang terlambat. Belum berita lokal, Kaltim. Ada suara Kaltim waktu itu masih Manuntung. Saya lupa satunya apa. Itu 2. Ditambah majalah mingguan. Beliau langganan Tempo dan Editor sebelum terbit Gatra, Gamma, dan semacamnya. Ini baru dari sisi bacaan saja mujahadahnya beliau itu sudah luar biasa. Belum pekerjaan yang lain. Ini menandakan betapa seriusnya Ustadz Abdullah Said mengerahkan potensinya. Satu diantaranya agar jangan sampai salah dalam membaca situasi yang otomatis juga salah dalam meresponnya. Sehingga beliau sangat mudah meyakinkan siapa saja ketika dalam dialog. Tanpa beliau bahasakan orang sudah bisa menebak. Ini orang punya cita-cita besar. Bapak pimpinan, pemimpin umum Ustadz Abdurrahman Muhammad. Ketika ceramah pagi harinya. Dan semua orang kaget. Ini ceramah yang memecahkan rekor. Rekor beliau sendiri. Belum pernah ceramah selama itu kecuali di Berau pekan yang lalu. Di hari Ahad pagi. Beliau ceramah sampai 3 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 9. Kita tidak ada yang bergerak. Dari ratusan peserta sarasehan. Ada beberapa yang rekam, saya tidak tahu apa rekamannya utuh. 3 jam beliau ceramah. Yang sebelumnya di Gunung Tembak yang saya tahu maksimal 2 jam. Saya juga di Bontang sama-sama bertugas beliau. Hampir setahun. Juga maksimal, malah tidak sampai 2 jam, 1 jam setengah, lebih sedikit. Ini kemarin 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9 beliau ceramah. Di sela-sela ceramahnya ketika membahas profil Ustadz Abdullah Said, Ustadz Rahman mengatakan, pimpin umum, yang paling saya tidak habis pikir itu kalau beliau dialog dengan tokoh-tokoh militer. Khususnya jenderal, panglima yang datang. Kemudian kita diminta mendampingi beliau. Kalau sekadar wali kota, gubernur, menteri,
Tapi pemimpin umum saya sering juga sudah dialog dan itu cair suasananya. Tapi kalau militer apalagi setingkat jenderal, itu saya sering cemas kata beliau bagaimana memilih kata mengangkat tema pembicaraan. Ini tidak mudah. Tapi Ustadz Abdullah Said enak saja itu ketemu jenderal sebentar dibuat tegang, setelah itu dibuat tertawa dan tertawa terbahak-bahak. Ya asik diskusinya. Para panglima ini kalau dialog dengan Ustadz Abdullah Said. Sebab memang beliau mempersiapkan sedemikian rupa bahan-bahan yang akan diangkat. Yang membuat memang teman dialognya itu pasti langsung berkesimpulan. Ini orang hebat, ini punya cita-cita besar. Ustadz Tasrif Amin cerita ketika seminar terlama di Makassar ketika itu, dari pagi sampai sore, di mana pesertanya bukan sekedar bertahan, tapi semakin lama semakin banyak sampai aula terbesar di IKIP ketika itu. UNEM sekarang tidak muat. Dan orang yang ada di luar merapat ke jendela hampir sama banyaknya yang isi di dalam. Ada 2 guru besar yang mendampingi, menjadi pembanding beliau dalam seminar itu. Satu diantaranya Profesor Dr. Mapangandro MA dan guru besar dari IKIP sendiri. Sampai mengatakan cukup 6 orang di Indonesia seperti ini, selesai urusan di Indonesia ini. Itu yang dia kemukakan. Ini gambaran betapa mujahadah yang dilakukan oleh Ustadz Abdullah Said. Baru dari sisi bacaan, yang kemudian ini melengkapi data wawasan beliau. Ini saya katakan salah satu faktor kenapa kemudian beliau sangat yakin akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Yang kedua adalah jiwa pengorbanannya. Di samping perjuangannya maksimal, beliau memang berkorban juga maksimal. Ini juga dikutip oleh pimpinan kemudian, yang beliau urai panjang lebar. Sangat sulit menemukan pejuang yang berani mengeluarkan statement seperti almarhum, apalagi kalau mau ditinjau dari sisi fikih. Beliau sampai ke tingkat mengatakan besok lusa kalau saya meninggal. Kemudian anak istri saya mau meninggalkan Hidayatullah. Dia tidak boleh membawa apapun dari Hidayatullah kemudian dia klaim bahwa itu warisan dari bapaknya. Sebab ketika saya mati saya tidak mungkin punya warisan. Tidak akan ada rumah, tidak akan ada tabungan, tidak akan ada tanah. Tidak akan ada macam-macam yang saya miliki atas nama pribadi yang karenanya itu bisa menjadi warisan anak keturunan saya. Ini statement tidak sederhana. Mana ada orang yang berani mengungkapkan hal yang seperti ini, gilanya. Tapi itu dilakukan oleh almarhum Ustadz Abdullah Said. Dan ini yang menambah keyakinan dia. Ya ekstrimnya Allah tidak punya alasan untuk mengganggu pekerjaannya. Kalau sudah seperti itu modelnya. Nah kita sekarang ini sudah cita-citanya dipertanyakan. Keyakinannya apalagi. Perjuangannya pas-pasan. Apalagi kalau bicara pengorbanan. Nyata-nyata milik lembaga saja disuruh store. Dan setorannya juga berdasarkan PO yang ada yang sudah disepakati, sudah disosialisasi, masih sering dicari-cari alasannya untuk tidak disetor juga. Waduh afwan Ustadz, ini terlanjur ada tanah strategis yang terpaksa harus kita beli. Ini harus dilunasi segera. Jadi untuk tahun ini kami tidak nyetor dulu sebab ada tanah yang mau dilunasi. Padahal tahun depan dia sudah perhitungkan, pasti ada alasan lagi yang dibuat-buat untuk kemudian setoran itu bisa dihambat.
Padahal milik lembaga yang tidak mengganggu kekayaan pribadinya. Itu saja mesti ditantang. Bagaimana kalau uang pribadinya yang diminta? Yang umum jangankan uang pribadi, milik lembaga yang diklaim jadi milik pribadinya. Terus mengklaim beriman saya, setiap sakit tolong didoakan, mati mudah-mudahan masuk surga. Ya surga model apa pejuang kayak begini modelnya? Yang nyata-nyata dikatakan ulaika humus shadiqun, orang yang benar berimannya di surah Al-Hujurat itu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Memang hartanya yang diserahkan untuk perjuangan, bukan harta milik perjuangan yang diklaim jadi milik pribadi. Kemudian mati mengharap masuk surga. Ya surga model apa yang kayak begini bentuknya? Waktu mau beli kendaraan, beli tanah, dia katakan ribet urusannya kalau atas nama yayasan. Supaya gampang prosesnya atas nama pribadi saja. Tuh saya tidak mungkin kemana-mana. Iya tidak kemana-mana, tapi begitu ada SK dari pusat dimutasi, dibawa juga sertifikatnya. STNK-nya, oh ini punya saya, coba lihat suratnya itu atas nama saya. Kebetulan saksi yang bertugas sama-sama dia dulu sudah dimutasi duluan, amanlah dia. Kemudian mengklaim pejuang juga. Ya pejuang apa kalau seperti ini? Ustadz Abdullah Said itu memang tampil terdepan. Tidak ada warisan. Ya kita bisa lihat bagaimana Ustadz Muntaziruz Zaman waktu tugas di sini. Kayak apa itu kondisinya? Ini anak pendiri yang ibunya masih hidup waktu itu. Kakak iparnya ketua umum DPP. Udah sampai cerita saya pernah di rumah di Kalembang ini. Sama istri dan 5 apa 6 anaknya ketika itu. Makan hanya 1 butir telur. Dia katakan saya tidak terpengaruh dengan itu. Padahal kalau bicara logika tidak usahlah ada warisan. Ya paling tidak orang tahu ini anaknya pendiri Hidayatullah. Seharusnya orang yang paling sejahtera dibandingkan anak-anak yang lain yang ada di Hidayatullah. Tapi itulah harga yang diberikan oleh almarhum Ustadz Abdullah Said. Belum rahasia ketiga kalau kita sorot dari sisi ibadahnya. Masya Allah. Ini memang yang sangat sulit dicari duanya. Beliau bisa konsisten salat 4 jam khususnya di setiap bulan Ramadan. Takbir itu bertepatan memang jam bunyi jam 12. Takbir, setiap salam bunyi lagi jam 1. Istirahat sejenak, takbir, nanti salam berikutnya jam 2. Nanti rakaat 78 baru agak cepat karena harus gabung dengan witir, tepat jam 4. Dan itu setiap malam. Inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian beliau begitu yakin apa yang dicita-citakan kemudian tercapai dan kita saksikanlah seperti hari ini bagaimana Hidayatullah berkembang. Nah pertanyaannya kemudian kalau ini dikembalikan pada diri kita masing-masing, khususnya poin-poin yang saya kemukakan, ya mari kita jujur memberikan jawaban tanpa harus diposting di medsos. Cukup kita jawab pada diri kita masing-masing, layakkah kita menjadi orang yang beriman untuk kemudian pantas mendapatkan ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijaksana, ya, sehingga akan cukup sekian. Saya harus pintar-pintar juga mengatur suara. Jalanan masih panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.